Hanner, jangan tempel ke engine. TTS, voice, satu suara perempuan dewasa. Indonesia, saran, engine. Speed equals 1. Zero pitch equals 0. Language equals Indonesian. Jika engine mendukung global emotion, B1 to B3 calm sedih. B4 tense, menanjak. B5 tegas marah. B6 hangat atur manual. Body tidak menyisipkan tag apapun. Paste below this line. 10 tahun pernikahan. Dan saya kira saya memiliki segalanya. Suami yang dipuja banyak orang. Mertua terpandang yang katanya menyayangi saya seperti anak kandung. Dan kursi direktur pemasaran di sebuah grup besar yang dirintis ayah saya seumur hidupnya. Saya hidup dalam kepuasan itu. Sampai satu Jumat sore. Ketika semuanya runtuh hanya karena satu pesan singkat. Amin, suamimu. Dia tidak sedang dinas ke luar negeri. Sore itu saya berdiri di bandara. Di kejauhan, saya melihat suami saya menuntun seorang perempuan muda yang perutnya sudah membesar. 8 bulan. Seluruh keluarga mertua mengelilingi mereka. Tertawa. Membawakan koper. Menyentuh perut itu dengan penuh sayang. Saya tidak menjerit. Saya tidak menangis. Saya hanya merasa sesuatu di dalam dada saya membeku menjadi es. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal Cerita Kita. Sebelum kita mulai, tolong tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng, supaya tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Kisah hari ini tentang pengkhianatan yang dirancang bertahun-tahun dan tentang seorang perempuan yang ternyata memegang kartu terakhir tanpa mereka sadari. Mari kita mulai. Nama saya Anindya Maheswari. Usia saya 34 tahun. Saya bekerja sebagai direktur pemasaran di Grup Wijaya Kusuma, sebuah perusahaan yang dibangun ayah saya dari nol. Sudah 10 tahun saya menjadi istri Reza Pratama. Dan selama 10 tahun itu, saya percaya saya adalah perempuan paling beruntung di dunia. Ayah saya, almarhum Pak Wijaya, adalah segalanya bagi saya. Beliau mendidik saya menjadi perempuan yang mandiri. Beliau selalu berkata, seorang perempuan harus bisa berdiri di kakinya sendiri, dalam situasi apapun. Saya tidak mengerti betul makna kalimat itu dulu. Baru sekarang saya paham. Rumah kami sebuah villa luas di kawasan Menteng. Marmer dingin, langit-langit tinggi, dan aroma bunga lili yang dulu saya kira adalah aroma kebahagiaan. Mobil saya selalu mengkilap. Lemari saya penuh dari luar. Hidup saya sempurna. Reza dan saya menikah ketika saya berusia 24 tahun. Waktu itu, ayah masih hidup. Beliau menyukai Reza, anak muda yang sopan, rajin, dan tahu cara menghormati orang tua. Setelah ayah wafat, Reza diangkat menjadi wakil direktur di perusahaan. Saya yang mengusulkannya kepada dewan. Saya pikir dia suami saya. Apapun yang menjadi milik saya adalah milik dia juga. Betapa naifnya saya waktu itu. Mertua saya, Bu Halimah, perempuan berusia 60 tahun yang anggun dan selalu wangi. Di depan saudara-saudara, ia selalu memuji saya. Menantu saya direktur. Loh, pintar, cantik. Dari keluarga baik-baik. Saya bangga mendengarnya. Saya kira itu kasih sayang. Adik ipar saya, Sitra, 30 tahun, perempuan yang selalu tersenyum manis. Tetapi, matanya jarang tersenyum. Dulu saya pikir ia hanya pemalu. Sekarang saya tahu, ia hanya sedang menunggu. Selama 10 tahun itu, ada satu hal yang menjadi luka diam-diam di hati saya. Kami belum dikaruniai anak. Bukan karena kami tidak mencoba, tetapi takdir belum mengizinkan. Bu Halimah sering menyinggungnya. Awalnya halus. Sabar ya. Nak, mungkin belum rezekinya. Lalu, makin lama, makin tajam. Keluarga ini butuh penerus. Reza, anak laki-laki satu-satunya. Saya menelan semuanya. Saya pikir, kalau saya cukup sabar, cukup baik, cukup menyerahkan diri. Suatu hari, semua akan beres. Saya salah. Sangat salah. Retakan pertama datang sekitar 2 tahun lalu. Reza mulai sering pulang larut. Alasan rapat, alasan klien, alasan dinas, keluar kota. Saya selalu percaya
Ponselnya yang dulu tergeletak bebas di meja, mulai selalu dibalik tertelungkup. Sandi layarnya berganti. Kalau saya mendekat saat ia menelpon, ia akan keluar ke balkon. Saya melihat semua itu. Tetapi saya memilih untuk tidak melihatnya. Karena melihatnya berarti mengakui bahwa rumah yang saya bangun mulai retak. Belakangan, sikap mertua saya juga berubah. Bu Halimah mulai sering datang ke kantor. Bukan menemui saya, tetapi menemui Reza. Mereka berbisik-bisik. Lalu diam ketika saya masuk. Suatu kali saya mendengar potongan kalimat dari balik pintu. Kalau anaknya sudah lahir, baru kita atur soal saham itu. Bu, saya membeku sebentar. Lalu Reza tertawa dan berkata, mereka sedang membahas proyek. Saya memilih percaya. Lagi. Tetapi malam-malam, ketika villa itu sunyi dan saya berbaring sendiri di ranjang yang dingin, ada suara kecil di dalam diri saya yang terus berbisik. Ada yang tidak beres. Anindya, ada yang sangat tidak beres. Saya tidak tahu saat itu bahwa drama ini sudah ditulis jauh sebelum saya menyadarinya, dan bahwa Jumat sore itu semuanya akan terbongkar sekaligus. Jumat sore itu, saya sedang memimpin rapat strategi kuartal terakhir tahun itu. Di ruang rapat, lantai paling atas, seluruh kepala divisi menatap layar presentasi saya. Lalu, ponsel saya bergetar pelan di atas meja. Sebuah pesan dari Dita, sahabat saya sejak kuliah. Anin, kamu di mana? Penting. Kening saya berkerut. Saya memberi isyarat pada asisten untuk melanjutkan, lalu melangkah keluar dan menelpon balik. Suara Dita di seberang terdengar sangat panik. Dit, ada apa? Kenapa paniknya begitu? Anin, dengar baik-baik. Dan tetap tenang. Suamimu, dia bukannya sedang dinas ke luar negeri, jantung saya seperti berhenti. Apa maksudmu? Dita menarik napas. Aku tadi di bandara. Jemput tanteku. Aku lihat Reza, Anin, bareng satu rombongan keluarga. Ada perempuan muda, hamil besar. Mereka mau berangkat ke luar negeri. Kelihatannya untuk melahirkan. Dunia saya seperti dimatikan suaranya. Saya berdiri di koridor kaca lantai 20, menatap kota di bawah. Dan untuk beberapa detik, saya tidak mendengar apapun selain detak jantung saya sendiri. Anin, Anin. Kamu masih di sana. Aku ke sana sekarang, kata saya. Suara saya datar, penang. Bahkan saya sendiri terkejut betapa tenangnya. Saya kembali ke ruang rapat. Maaf, ada urusan mendesak. Rapat kita lanjutkan Senin. Saya tersenyum profesional, mengambil tas, dan berjalan keluar, seolah tidak ada apa-apa. Padahal di dalam, sesuatu sedang runtuh perlahan. Saya mengemudi sendiri ke bandara. Tangan saya stabil di kemudi. Pikiran saya justru menjadi sangat jernih, sejernih kaca yang dingin. Dan di sanalah saya melihatnya. Reza, suami saya, selama 10 tahun, sedang mendorong troli berisi koper-koper besar. Di sampingnya, seorang perempuan muda, cantik, dengan tatapan menantang. Perutnya membesar, mungkin 8 bulan. Tangan Reza melingkari pundaknya. Tatapan Reza padanya adalah tatapan yang dulu pernah saya terima. Tatapan penuh cinta dan pemujaan. Tatapan yang sudah lama sekali tidak saya lihat lagi. Dan mereka tidak sendiri. Bu Halimah ada di sana, menyuapi perempuan itu dengan potongan buah. Adik ipar saya, Citra, sibuk membetulkan selendang di pundak perempuan itu seolah ia ratu. Sepupu-sepupu Reza tertawa, berfoto. Mengelus perut itu bergantian. Mereka semua, seluruh orang yang selama ini saya cintai dan paling saya percaya. Pengkhianatan dari satu orang saja sudah cukup menyakitkan. Tetapi ini pengkhianatan dari semua orang sekaligus. Sebuah drama yang mereka rancang bersama. Dan hanya saya satu-satunya penonton yang tidak tahu apa-apa. Mereka menantikan kelahiran seorang cucu laki-laki. Penerus yang begitu didambakan Bu Halimah. Di atas penderitaan saya, mereka tidak pergi berlibur. Mereka pergi ke luar negeri supaya bayi itu lahir jauh dari mata saya. Sebuah rencana yang rapi dan jelas
sudah berjalan sangat lama. Saya tidak membuat keributan. Saya hanya mengeluarkan ponsel dari tas dan diam-diam mengambil beberapa foto dari kejauhan. Cukup jelas untuk menangkap wajah mereka semua. Kebahagiaan mereka itu akan menjadi bukti pertama saya. Setelah mereka melewati pemeriksaan keamanan, saya berbalik dan berjalan pergi. Air mata tidak menetes, tetapi sesuatu di dalam diri saya telah mati sepenuhnya. Cinta, kepercayaan, dan rasa hormat selama 10 tahun. Semuanya menjadi abu di bandara itu. Saya menghirup udara malam yang dingin, dan saya tahu Anindya yang kemarin sudah tidak ada lagi. Mulai sekarang, akan ada Anindya yang berbeda. Anindya yang akan merebut kembali semua miliknya dan milik ayahnya, apapun taruhannya. Malam itu, saya tidak pulang ke villa. Saya menyewa kamar hotel, duduk di tepi ranjang, dan menelpon satu orang, Pak Gunawan Suryo, pengacara paling setia, ayah saya. Lelaki tua yang sudah mendampingi keluarga kami lebih dari 20 tahun. Pak Gunawan, maaf menelpon malam-malam. Saya butuh bantuan Bapak. Saya ceritakan semuanya. Suara di seberang sempat terdiam lama, lalu terdengar helaan napas panjang. Begitu rupanya, sungguh tidak terduga. Baiklah, Nak Anin, tenangkan dirimu. Yang pertama, jangan sampai mereka tahu kau sudah mengetahui segalanya. Bersikaplah seperti biasa. Saya menutup mata. Saya mengerti. Mengenai keuangan, lanjut beliau. Ada bagian yang kau curigai. Ada. Pakistan. Suara saya mengeras. Reza memakai posisinya sebagai wakil direktur. Saya curiga ia mengalirkan dana lewat sebuah yayasan amal milik perusahaan. Yayasan Cahaya Harapan. Yayasan itu memakai nama ayah saya. Saya butuh seluruh riwayat transaksinya selama 3 tahun terakhir. Baik, akan segera saya urus. Kau pemegang saham terbesar dan putri pendiri. Kau punya hak penuh atas informasi itu. Jaga kesehatanmu. Nak, jangan sampai tumbang. Saya dan kolega-kolega setia ayahmu akan selalu ada di sisimu. Setelah panggilan berakhir, saya merasa sedikit lebih kuat. Saya tidak sendirian dalam pertarungan ini. Saya memulai pekerjaan saya sendiri malam itu juga. Dengan akses administrator tertinggi yang saya miliki di sistem perusahaan, saya diam-diam mencadangkan semuanya. Seluruh riwayat email kerja Reza. Catatan percakapan, file-file kontrak selama 3 tahun terakhir. Semuanya saya salin ke penyimpanan pribadi yang hanya saya yang tahu. Saya juga memeriksa kembali rekaman kamera keamanan di kantor dan di villa. Rekaman Reza yang diam-diam menelpon di balkon. Rekaman ia keluar larut malam dengan alasan yang kini saya tahu bohong. Semuanya tersimpan rapi. Cahaya dari layar laptop menerangi wajah saya yang tanpa ekspresi. Rasa sakit masih membara di dada saya. Tetapi ia tidak lagi bisa menghancurkan saya. Ia telah berubah menjadi nyala api. Drama ini mungkin mereka yang memulai. Tetapi sayalah yang akan menulis akhir ceritanya. Senin pagi, saya kembali ke kantor seolah tidak ada yang terjadi. Saya tersenyum pada karyawan. Saya memimpin rapat. Dan di sela-selanya, saya menemui Pak Gunawan di kantornya yang tenang. Beliau membuatkan secangkir teh hangat dan menyodorkan setumpuk dokumen. Saya sudah melihat sekilas laporan keuangan yayasan yang kau sebutkan. Nah, dalam 3 tahun terakhir, ada pengeluaran dana dalam jumlah besar. Dalinya beasiswa untuk talenta muda dan biaya studi di luar negeri. Beliau menggeser 1 lembar ke arah saya. Dan semua penerimanya hanya 1 nama. Vanya Salsabila. Kau kenal nama ini? Vanya Salsabila. Nama itu membuat dada saya berdenyut nyeri. Wajah perempuan muda dengan tatapan menantang di bandara itu kembali muncul. Mungkin itu. Perempuan itu. Pakistan. Pak Gunawan mengangguk pelan. Ekspresinya mengeras. Saya juga berpikir begitu. Angka totalnya bukan main. Nah, lebih dari 3 miliar rupiah dalam 3 tahun. Semuanya mengalir ke satu rekening atas nama perempuan itu. Lewat yayasan yang memakai nama mendiang ayahmu. Saya menatap angka-angka itu. 3 miliar rupiah dari perusahaan ayah saya. Dipakai untuk membiayai perempuan yang akan melahirkan anak suami saya. Tangan saya mengepal di bawah meja. Tetapi
wajah saya tetap tenang. Saya butuh semuanya. Pakistan. Setiap transaksi, setiap tanda tangan persetujuan. Saya ingin tahu siapa saja yang ikut menandatangani aliran dana ini. Sudah saya siapkan. Beliau menyodorkan map tebal. Dan ada satu hal yang mungkin akan menyakitimu. Nak, beberapa persetujuan ditandatangani oleh ibu mertuamu. Bu Halimah duduk di kursi pengawas yayasan. Ia tahu, bahkan sepertinya ialah yang merancang. Saya menatap tanda tangan itu lama sekali. Tanda tangan perempuan yang dulu menyuapi saya kue di hari pertama saya datang ke rumahnya. Perempuan yang memanggil saya menantu kesayangan di depan tamu. Saya tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, senyum seseorang yang akhirnya melihat segalanya dengan jelas. Hari-hari berikutnya, saya menjalani peran sebagai istri yang tidak tahu apa-apa. Reza kembali dari luar negeri 2 minggu kemudian, dengan alasan dinas selesai. Ia memeluk saya di depan pintu. Kangen, Anin, katanya. Saya membalas pelukannya. Aku juga. Mas. Suara saya manis. Di dalam, saya menghitung mundur. Bu Halimah mulai lebih sering datang ke villa, selalu dengan senyum. Selalu membawa oleh-oleh. Tetapi kini saya tahu, setiap kunjungannya punya tujuan. Suatu sore, ia datang, duduk di ruang tamu, dan berkata dengan nada yang dibuat-buat lembut. Anin, ibu mau bicara serius. Kamu sudah 10 tahun menikah dengan Reza, tapi belum dikaruniai anak. Ibu tidak menyalahkanmu. Ya, nak. Tapi keluarga ini butuh kepastian. Saya menuangkan teh untuknya. Maksud ibu apa? Soal saham perusahaan. Ia mengaduk tehnya pelan. Ayahmu mewariskan banyak ke kamu, tapi kamu perempuan, Anin. Suatu saat semua ini harus jelas siapa penerusnya. Ibu pikir lebih baik kamu mulai mempertimbangkan untuk mengalihkan sebagian saham ke Reza, supaya kalau terjadi apa-apa, perusahaan tetap di tangan keluarga. Saya hampir tertawa. Mereka bahkan tidak menunggu bayi itu lahir untuk mulai merebut warisan ayah saya. Saya akan pikirkan. Bu, kata saya lembut. Beberapa hari kemudian, Reza membawa pulang setumpuk dokumen. Anin, ini cuma formalitas internal perusahaan. Dewan minta tanda tangan kamu untuk restrukturisasi. Tanda tangan di sini saja, ya. Saya mengambil dokumen itu. Saya berpura-pura membaca sekilas, lalu meletakkannya. Aku baca dulu ya. Mas, besok aku tanda tangani. Malam itu, di ruang kerja lantai 2. Saya membaca dokumen itu kata per kata. Dan jantung saya berdenyut keras. Itu bukan formalitas. Itu adalah surat pengalihan saham. Jika saya menandatanganinya, saya akan menyerahkan sebagian besar kepemilikan saya kepada Reza. Mereka membungkusnya dengan istilah-istilah rumit, berharap saya menandatangani tanpa membaca. Saya menelepon Pak Gunawan keesokan paginya dan membacakan isinya. Beliau terdiam, lalu berkata dengan suara berat. Mereka semakin nekat. Nak, jangan tandatangani apapun. Justru ini bagus. Ini bukti niat mereka. Sekarang dengarkan saya baik-baik. Sudah waktunya kita siapkan langkah terakhir. Saya membuka brankas kokoh yang dulu dipasang ayah saya di ruang kerja itu. Di dalamnya, selain perhiasan, ada semua surat properti, kontrak penting, dan yang paling krusial, surat wasiat ayah, dan sertifikat saham saya di grup Wijaya Kusuma. Ayah selalu mengajari saya untuk menjadi perempuan yang bisa melindungi dirinya sendiri. Mungkin beliau sudah punya firasat, karena beliau menyiapkan segalanya dengan begitu hati-hati. Beliau mewariskan sebagian besar saham perusahaan kepada saya. Reza hanya memiliki bagian yang sangat kecil, cukup untuk kursi di dewan, tidak lebih. Ayah pernah berkata, itu adalah hadiah pernikahan untuk saya, sekaligus perisai yang akan melindungi saya seumur hidup. Baru sekarang saya benar-benar memahami betapa dalam makna kalimat itu. Saya mengeluarkan semua dokumen, menatanya rapi di dalam tas kerja kulit, dan membawanya ke kantor Pak Gunawan. Di sana, bersama 2 kolega notaris yang dulu juga dipercaya ayah, kami menyusun rencana. Setiap langkah, setiap dokumen, setiap saksi, semuanya hitam di atas putih. Saya tidak akan meledak di ruang tamu seperti perempuan yang kehilangan akal. Saya akan menunggu satu momen, satu panggung. Dan di panggung itu, semua yang mereka rancang
akan runtuh dalam 1 hari. Sementara saya menyiapkan semuanya dalam diam. Mereka semakin lengah. Mereka kira saya sudah menyerah. Suatu malam, Reza menelepon di balkon, mengira saya sudah tidur. Saya berdiri di balik tirai kamar, mendengar setiap kata. Suaranya lembut, suara yang dulu hanya untuk saya. Iya, sayang. Sabar, sebentar lagi. Begitu anak kita lahir, semua akan beres. Aku sudah hampir dapat tanda tangan Anin untuk sahamnya. Lalu ia tertawa kecil. Calon istriku yang sabar, ya. Sedikit lagi kamu jadi nyonya rumah di sini. Calon istri. Kata itu menusuk saya lebih dalam daripada semua yang sudah saya lihat. 10 tahun saya menjadi istrinya. Dan kini, saya hanya penghalang yang harus disingkirkan. Sementara perempuan yang mengandung anaknya disebut calon istri. Saya tidak menangis. Saya merekam panggilan itu lewat ponsel saya yang lain. Satu bukti lagi masuk ke dalam map. Esoknya, Citra, adik ipar saya, mampir ke kantor saya tanpa diundang. Ia duduk di kursi tamu, menyilangkan kaki, dan tersenyum manis seperti biasa. Mbak Anin, aku ngomong terus terang, ya. Mama sama Mas Reza sebenarnya sungkan, tapi keadaan kan sudah begini. Begini bagaimana? Citra, tanya saya tenang. Ya, sebentar lagi ada bayi, anak laki-laki. Loh, Mbak, penerus keluarga. Aku cuma mau bilang kalau Mbak Anin mau bersikap dewasa, mundur baik-baik. Mungkin keluarga masih bisa kasih Mbak tempat yang layak, daripada nanti malah dipermalukan. Ia mengucapkannya sambil memeriksa kuku, seolah sedang membicarakan cuaca. Saya menatapnya lama. Lalu, saya tersenyum. Terima kasih sarannya. Citra, aku akan ingat baik-baik. Ia tidak tahu betapa sungguh-sungguhnya saya mengatakan itu. Tekanan demi tekanan datang dari segala arah. Bu Halimah menelepon hampir setiap hari, mendesak soal pengalihan saham. Reza mulai tidak sabar. Sikapnya makin dingin di rumah. Bahkan beberapa anggota dewan yang ternyata sudah dirangkul Reza, mulai menyinggung soal penyegaran kepemimpinan dalam rapat. Mereka mengira mereka sedang menutup jaring di sekeliling saya, padahal mereka sedang menggali lubang untuk diri mereka sendiri. Satu hal terakhir yang saya butuhkan adalah waktu. Dan waktu itu datang ketika perusahaan menjadwalkan rapat umum pemegang saham tahunan. Forum tertinggi, tempat semua pemegang saham, seluruh dewan, dan para mitra penting berkumpul di satu ruangan. Disitulah saya akan menulis akhir cerita ini. Saya menelepon Pak Gunawan, Pakistan. Kita lakukan di RUPS. Beliau diam sejenak. Lalu suaranya terdengar mantap. Pilihan yang tepat. Nak, di forum itu tidak ada yang bisa mereka tutupi. Saya akan pastikan semua dokumen sah dan saksi siap. Sekarang, mari kita pastikan satu hal terakhir. Beliau menjelaskan, dan untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, saya merasakan sesuatu yang menyerupai ketenangan. Karena saya tahu, kartu terakhir ada di tangan saya, dan mereka bahkan tidak tahu kartu itu ada. Minggu-minggu menjelang RUPS, saya bersikap semakin lunak. Saya bahkan berkata pada Reza bahwa saya hampir siap menandatangani surat saham itu. Mungkin setelah RUPS. Mas, biar resmi sekalian. Wajahnya berseri. Ia mencium kening saya. Kamu memang istri yang pengertian, Anin. Saya tersenyum. Nikmatilah hari-hari terakhirmu. Reza, sebentar lagi segalanya berubah. Di tengah masa menunggu itu, ada satu kepingan lagi yang jatuh tepat di tempatnya. Suatu sore, ketika saya membongkar laci kerja Reza untuk mencari sesuatu, saya menemukan sebuah amplop foto lama. Foto acara ulang tahun perusahaan 2 tahun lalu, yang dulu kami adakan di villa ini. Saya membolak-balik foto-foto itu, dan jantung saya berhenti sejenak. Di salah satu foto, di latar belakang, berdiri seorang perempuan muda dengan gelas di tangan. Vanya. Ia hadir di rumah saya, di pesta saya. 2 tahun lalu. Saat itu, Reza memperkenalkannya kepada saya sebagai rekan kerja baru dari divisi pemasaran. Saya bahkan menjabat tangannya dengan ramah. Saya menyuguhinya makanan. 2 tahun, selama 2 tahun.
Perempuan itu sudah ada di sekeliling saya, dan saya tidak pernah curiga. Mereka membawanya masuk ke rumah saya, ke meja makan saya, sambil tertawa di belakang saya. Rasa mual naik ke tenggorokan saya, tetapi saya menelannya dan menyimpan foto itu. Bukti lagi tentang betapa lama dan betapa dingin rencana ini disusun. Beberapa hari kemudian, Bu Halimah mengadakan acara makan malam keluarga di villa. Katanya untuk mempererat silaturahmi. Saya tahu betul, itu bukan silaturahmi. Itu tekanan terakhir sebelum mereka mengira saya akan menyerahkan saham. Di meja makan, di antara hidangan yang saya siapkan sendiri, Bu Halimah memulai dengan nada manis. Anin, masakanmu memang selalu enak. Sayang sekali tidak ada anak kecil yang menikmatinya di rumah sebesar ini, ya. Citra menimpali sambil tersenyum. Iya, rumah sebesar ini sepi, tanpa tangisan bayi. Kasihan Mas Reza. Saya meletakkan sendok saya pelan. Dulu, kalimat seperti itu akan membuat saya menunduk, malu, merasa bersalah atas sesuatu yang bukan kesalahan saya. Tetapi malam itu, saya hanya tersenyum. Tenang, Bu, sebentar lagi rumah ini akan ramai. Ada banyak hal yang akan berubah. Mereka saling pandang, mengira saya bicara tentang menyerah. Mereka tidak tahu betapa benar dan betapa berbahaya kalimat saya. Di tengah makan malam, ponsel Bu Halimah berdering. Ia bergegas ke teras untuk menerimanya. Saya pamit ke dapur, lalu diam-diam berdiri di balik pintu. Saya mendengar suaranya merendah. Iya, Vanya, sabar ya. Nak, sebentar lagi kau pulang. Kita urus semuanya. Anin akan menandatangani sahamnya minggu depan. Setelah itu, kamu dan cucuku akan tinggal di sini. Ia menyebut perempuan itu Nak, panggilan yang dulu ia berikan kepada saya, dan ia merencanakan agar perempuan itu menempati rumah saya. Saya kembali ke meja makan dengan senyum yang sempurna dan menuangkan teh untuk semua orang. Saya bahkan menanyakan kabar kerabat-kerabat mereka. Saya menjadi tuan rumah yang ramah sampai tamu terakhir pulang. Dan ketika pintu villa tertutup malam itu, saya berdiri sendirian di ruang tamu yang luas, menatap foto pernikahan besar di dinding, dan berkata pelan pada diri saya sendiri, cukup, sudah cukup. Tetapi sebelum hari RUPS tiba, ada beberapa hal yang masih harus saya pastikan. Karena saya tahu, satu celah saja mereka bisa berkelit. Hal pertama adalah bukti aliran dana yang tak terbantahkan. Pak Gunawan dan tim audit independen bekerja siang malam menelusuri setiap rupiah yang keluar dari Yayasan Cahaya Harapan. Mereka menemukan lebih dari yang saya duga. Bukan hanya 3 miliar untuk Vanya. Ada pula pembelian sebuah apartemen mewah atas nama perusahaan cangkang yang ternyata dimiliki Reza dan Citra. Ada mobil sport yang dibeli tunai. Semuanya memakai uang yang seharusnya mengalir untuk anak-anak kurang mampu. Saya membaca laporan itu di ruang kerja saya, dan untuk pertama kalinya, saya merasa marah yang benar-benar dingin. Ayah saya mendirikan yayasan itu untuk membantu orang, dan mereka memakainya sebagai mesin pencuci uang untuk perselingkuhan. Saya ingat betul malam ketika laporan audit pertama sampai ke tangan saya. Saya duduk sampai pukul 3 dini hari, menelusuri setiap baris transaksi. Setiap angka adalah satu pukulan baru. Transfer untuk biaya rumah sakit di luar negeri. Transfer untuk perabotan apartemen. Bahkan, ada transfer kecil yang rutin setiap bulan, seperti uang belanja untuk perempuan itu. Selama lebih dari 2 tahun, suami saya menghidupi keluarga keduanya dengan uang yang dicuri dari yayasan ayah saya. Sementara di rumah, ia masih berpura-pura menjadi suami yang kekurangan waktu karena pekerjaan. Pak Gunawan juga menemukan jejak digital yang menarik. Email-email Reza kepada notaris pribadi, membahas rencana pengalihan saham, jauh sebelum ia menyodorkan dokumen itu kepada saya. Ada pula percakapan dengan Bu Halimah, yang isinya mengatur waktu, kapan tekanan harus dinaikkan, kapan saya harus dibuat merasa bersalah soal anak. Semuanya terbaca seperti naskah drama yang disusun dengan dingin. Dan saya selama 2 tahun adalah satu-satunya pemain yang tidak diberi salinan naskahnya. Di tengah penyelidikan itu, hidup di rumah menjadi semakin asing. Suatu malam saya sengaja bertanya lembut, "Mas,
Akhir-akhir ini kamu sibuk sekali. Ada yang bisa aku bantu? Reza menjawab tanpa menoleh dari ponselnya. Tidak usah. Anin, urusan kantor, kamu tidak akan mengerti. Dulu kalimat itu akan membuat saya merasa kecil. Sekarang saya hanya mencatatnya dalam hati. Ia bahkan tidak repot-repot lagi berpura-pura. Dan justru sikap itu yang membuat saya semakin yakin dengan apa yang akan saya lakukan. Hal kedua adalah memastikan posisi saya di perusahaan tidak bisa diganggu. Pak Gunawan memeriksa kembali sertifikat saham saya dan surat wasiat ayah. Semuanya sah, tercatat, dan tidak terbantahkan. Apapun yang sudah mereka rancang dalam dokumen pengalihan itu, tidak ada nilainya selama saya tidak menandatanganinya. Dan saya tidak akan pernah menandatanganinya. Hal ketiga, dan ini yang paling halus. Saya perlu memastikan ada saksi. Saya mengundang beberapa anggota dewan senior, orang-orang yang dulu sangat menghormati ayah saya, untuk minum kopi satu persatu. Saya tidak menceritakan semuanya. Saya hanya menanam benih. Pakistan. Akhir-akhir ini ada beberapa hal di yayasan yang membuat saya khawatir. Saya harap di RUPS nanti kita bisa membahasnya dengan jujur. Mereka mengangguk. Mereka tidak tahu detailnya, tetapi mereka akan hadir dan mereka akan mendengarkan. Dita, sahabat saya, datang ke villa beberapa malam sebelum hari itu. Ia memeluk saya erat. Anin, kamu yakin sanggup? Mereka itu banyak, kamu sendirian. Saya menggeleng. Aku tidak sendirian. Dit, aku punya kebenaran. Aku punya hukum. Dan aku punya ayahku yang ternyata sudah melindungiku jauh sebelum semua ini terjadi. Saya menatap foto ayah di dinding. Beliau pernah bilang, harga diri itu tidak bisa dibeli dan tidak boleh dijual. Aku akan tunjukkan itu. Malam sebelum RUPS, saya hampir tidak tidur. Bukan karena takut, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, saya merasa hidup. Esok hari, topeng yang sudah lama saya pakai akan saya lepas. Dan giliran mereka yang akan kehilangan topeng. Pagi hari, RUPS. Saya bangun lebih awal. Saya memilih setelan berwarna gelap. Rambut saya sanggul rapi. Di cermin, saya melihat seorang perempuan yang tenang, dingin, dan siap. Anindya Maheswari, putri Pak Wijaya. Reza turun ke ruang makan dengan setelan terbaiknya. Ia tampak percaya diri. Hari penting. Anin, setelah ini, semua urusan saham kita beresin, ya. Ia bahkan tersenyum penuh kemenangan. Ia kira hari ini adalah hari ia mengambil alih segalanya. Iya. Mas, kata saya tenang sambil menuangkan kopi. Setelah ini, semuanya akan beres. Kami berangkat ke kantor pusat dengan mobil yang sama. Sepanjang perjalanan, Reza bercerita ringan tentang rencana liburan keluarga setelah ini. Saya mendengarkan, sesekali mengangguk. Di dalam, saya menghitung detik. Ruang RUPS di lantai paling atas gedung sudah penuh ketika kami tiba. Para pemegang saham, anggota dewan, para mitra, notaris, perusahaan, semuanya hadir. Bu Halimah duduk di barisan depan, anggun dengan kebaya mahalnya. Citra di sampingnya, sibuk dengan ponsel. Beberapa kerabat Reza juga hadir sebagai pemegang saham minoritas. Mereka semua tersenyum pada saya. Senyum orang yang merasa sudah menang. Rapat dibuka oleh sekretaris perusahaan. Agenda demi agenda dibahas. Laporan keuangan, rencana ekspansi, hal-hal rutin. Saya duduk tenang, menunggu giliran saya. Pak Gunawan duduk di kursi tamu undangan di sudut ruangan, dengan tas dokumen di pangkuannya. Sesekali mata kami bertemu. Ia mengangguk samar. Lalu tibalah agenda terakhir, pembahasan struktur kepemilikan dan kepemimpinan. Reza berdiri lebih dulu, percaya diri, dengan setumpuk kertas di tangannya. Hadirin yang terhormat, ia memulai. Sebagai Wakil Direktur, saya merasa perlu mengusulkan penyegaran demi stabilitas perusahaan. Sudah saatnya kita memikirkan struktur kepemilikan yang lebih solid. Saya dan beberapa anggota dewan mengusulkan agar sebagian saham mayoritas dialihkan untuk memperkuat posisi manajemen. Ia melirik saya, tersenyum. Dan saya senang menyampaikan
bahwa istri saya, Ibu Anindya, telah sepakat untuk mendukung langkah ini. beberapa kepala menoleh ke arah saya. Bu Halimah tersenyum bangga. Saya berdiri perlahan. Saya merapikan setelan saya. Lalu, saya tersenyum kepada seluruh ruangan. Terima kasih, Pak Reza, atas usulannya, kata saya. Suara saya jernih dan tenang memenuhi ruangan. Tetapi sebelum kita membahas pengalihan saham apapun, saya rasa para pemegang saham berhak tahu beberapa fakta. Fakta yang selama ini disembunyikan dari forum ini. Senyum Reza membeku sedikit. Anin, apa maksudmu? Saya tidak menjawabnya. Saya menoleh ke arah sekretaris. Saya minta izin untuk menayangkan beberapa dokumen. Sebagai pemegang saham terbesar dan putri pendiri perusahaan, saya rasa saya punya hak itu. Tidak ada yang berani membantah. Layar besar di depan ruangan menyala. Foto pertama muncul. Yayasan Cahaya Harapan. Laporan keuangan 3 tahun. Saya membacakannya dengan tenang. Yayasan ini didirikan ayah saya untuk membantu anak-anak kurang mampu. Tetapi dalam 3 tahun terakhir, lebih dari 3 miliar rupiah mengalir keluar dari yayasan ini atas nama beasiswa. Penerimanya hanya 1 orang. Saya mengganti tayangan. Nama Fanya Salsabila muncul di layar. Berikut rincian transfer. Perempuan ini bukan mahasiswa berprestasi. Ia adalah perempuan yang sedang mengandung anak dari Pak Reza Pratama, wakil direktur perusahaan ini. Ruangan langsung riuh. Bisik-bisik menyebar seperti api. Wajah Reza memucat. Bu Halimah berdiri setengah. Anin, apa-apaan ini? Kau mempermalukan keluarga di depan umum. Saya menatapnya tenang. Mempermalukan? Bu, saya hanya menayangkan fakta. Dan ada nama ibu di sini. Saya mengganti tayangan lagi. Lembar persetujuan yayasan. Dengan tanda tangan Bu Halimah jelas di bawahnya. Ibu duduk di kursi pengawas yayasan. Ibu menandatangani setiap aliran dana ini. Apakah ibu ingin saya jelaskan kepada hadirin apa artinya ini? Bu Halimah terduduk kembali. Wajahnya yang tadi begitu anggun, kini pucat pasi. Saya melanjutkan. Foto demi foto. Apartemen mewah atas nama perusahaan cangkang milik Reza dan Citra. Mobil yang dibeli dengan uang yayasan. Rekaman percakapan. Bahkan foto-foto di bandara. Seluruh keluarga mengantar perempuan itu ke luar negeri dengan gembira. Citra berdiri. Suaranya melengking. Itu urusan pribadi. Mbak Anin tidak berhak. Berhak. Potong saya tegas. Karena uang yang kalian pakai adalah uang perusahaan ini. Uang yang seharusnya untuk anak-anak yang membutuhkan. Kalian mencuri dari yayasan yang memakai nama ayah saya. Itu bukan urusan pribadi. Citra, itu penggelapan. Ruangan senyap total. Para pemegang saham senior, orang-orang yang dulu menghormati ayah saya, menatap Reza dan keluarganya dengan jijik. Tetapi saya belum selesai. Saya masih menyimpan satu hal. Bukan untuk forum ini sebenarnya, tetapi untuk Reza sendiri. Saya menatapnya, lalu berkata pelan. Hanya cukup keras untuk didengar barisan depan. Mas, kau ingat malam itu, saat kau menelpon di balkon, mengira aku sudah tidur. Wajah Reza langsung pucat. Ia tahu malam apa yang saya maksud. Saya tidak memutar rekamannya untuk seluruh ruangan. Saya tidak perlu mempermalukan diri saya sendiri di depan para mitra bisnis dengan kata-kata itu. Tetapi saya ingin ia tahu bahwa saya mendengar segalanya. Kau menyebutnya calon istri, Mas. Sementara aku tidur di kamar sebelah, masih memakai cincin pernikahan kita. Aku punya rekamannya. Aku punya semuanya. Tangan Reza yang memegang kertas mulai gemetar. Bu Halimah menutup mulutnya dengan tangan. Mereka akhirnya benar-benar mengerti bahwa selama berminggu-minggu mereka mengira saya lengah. Saya justru sedang mengumpulkan setiap potong bukti tentang mereka. Citra mencoba menyela lagi, tetapi suaranya kini lemah. Mbak Anin, kita kan keluarga. Saya menoleh padanya. Keluarga. Citra. Keluarga tidak menyebut menantunya penghalang. Keluarga tidak mengirim perempuan lain ke luar negeri untuk melahirkan. Lalu merencanakan menggantikan istri sah dengan uang curian. Kalian berhenti menjadi keluarga saya jauh sebelum hari ini. Saya hanya yang terakhir menyadarinya. Reza akhirnya bersuara. Suaranya gemetar.
Anin, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Di rumah. Tidak perlu di sini. Saya menatapnya. Lelaki yang 10 tahun saya cintai. Di rumah. Mas, seperti caramu membicarakan calon istrimu di balkon. Sementara aku tidur di kamar sebelah. Wajahnya benar-benar runtuh saat itu. Lalu saya menoleh ke seluruh ruangan dan saya mengeluarkan kartu terakhir saya. Dan mengenai usulan pengalihan saham mayoritas yang baru saja disampaikan Pak Reza, izinkan saya meluruskan satu hal. Untuk para hadirin yang mungkin belum mengetahui struktur kepemilikan perusahaan ini yang sebenarnya, Pak Gunawan berdiri, membuka tasnya, dan membagikan salinan dokumen kepada para pemegang saham. Surat wasiat almarhum Pak Wijaya. Sertifikat saham yang sah dan tercatat. Ayah saya mewariskan kepada saya sebagian besar kepemilikan perusahaan ini, kata saya. Pak Reza hanya memegang bagian yang sangat kecil. Artinya, tidak ada satupun pengalihan saham yang bisa terjadi tanpa persetujuan saya. Dan saya, sebagai pemegang kendali perusahaan ini, menolak usulan tersebut. Saya berhenti sejenak, membiarkan kalimat itu meresap. Lebih dari itu, dengan wewenang yang saya miliki, saya mengajukan kepada forum ini pemberhentian Pak Reza Pratama dari jabatan Wakil Direktur, efektif hari ini. Dan saya menyerahkan seluruh temuan penggelapan dana yayasan kepada pihak berwenang untuk diproses secara hukum. Ruangan meledak. Para pemegang saham mulai bicara satu sama lain. Beberapa anggota dewan yang tadi mendukung Reza kini menarik diri, berpura-pura tidak pernah terlibat. Sekretaris perusahaan mencatat keputusan dengan tangan gemetar. Reza terduduk di kursinya, wajahnya abu-abu. Lelaki yang tadi pagi begitu percaya diri, kini tampak seperti orang yang baru saja kehilangan segalanya dalam hitungan menit. Karena memang begitulah kenyataannya. Bu Halimah mencoba berdiri sekali lagi. Suaranya bergetar antara marah dan panik. Anin, kau tega. Setelah semua yang keluarga kami berikan padamu, saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, tanpa rasa takut, tanpa keinginan untuk menyenangkan, diberikan. Bu, selama 10 tahun, saya yang memberi. Saya memberikan kepercayaan saya, kasih saya, dan kursi di perusahaan ayah saya untuk anak ibu. Dan kalian membalasnya dengan merancang penggantian saya. Bahkan sebelum bayi itu lahir, saya menggeleng pelan. Yang ibu sebut kasih sayang selama ini. Ternyata hanya investasi. Dan hari ini, investasi itu gagal total. Ia tidak punya jawaban. Ia hanya jatuh terduduk. Untuk pertama kalinya, tampak seperti perempuan tua biasa. Bukan matriark yang anggun. Citra menangis di pojok ruangan. Entah karena malu, atau karena baru sadar, apartemen dan mobil yang ia nikmati akan menjadi barang bukti. Kerabat-kerabat Reza yang tadi tersenyum bangga, kini menunduk. Menghindari tatapan. Saya menutup tas saya dengan tenang. Rapat saya rasa sudah cukup jelas. Notulen akan mencatat keputusan resmi forum. Terima kasih atas waktunya, hadirin sekalian. Lalu, saya berjalan keluar dari ruangan itu dengan punggung tegak, melewati orang-orang yang dulu meremehkan saya. Pak Gunawan menyusul di koridor. Kau luar biasa. Nak, Pak Wijaya pasti bangga melihat ini. Saya tersenyum. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, mata saya berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tetapi karena lega. Hari-hari setelah RUPS berjalan cepat. Berita penggelapan dana yayasan sampai ke pihak berwenang. Penyelidikan dibuka. Reza dan Citra ditetapkan sebagai tersangka penggelapan. Apartemen mewah dan mobil sport itu disita sebagai barang bukti. Perusahaan cangkang mereka dibongkar satu persatu. Vanya Salsabila, perempuan yang dijanjikan menjadi nyonya rumah, melahirkan di luar negeri. Tetapi begitu aliran dana dari yayasan terputus, dan begitu Reza kehilangan jabatan serta hartanya, janji-janji itu menguap. Saya dengar mereka mulai bertengkar hebat. Ternyata cinta yang dibangun di atas uang curian runtuh begitu uang itu habis. Beberapa bulan kemudian, kabar tentang mereka sampai ke telinga saya lewat Dita. Vanya,
yang mengira akan menjadi ratu di Villa Menteng. Kini terdampar di sebuah apartemen sewaan kecil bersama bayinya. Ditinggalkan oleh keluarga Reza yang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Reza yang dulu necis dan percaya diri, kehilangan jabatan, kehilangan harta, dan namanya tercoreng di kalangan bisnis. Tidak ada perusahaan yang mau menerima seorang mantan direktur yang terlibat kasus penggelapan. Penerus yang begitu didambakan Bu Halimah pun lahir, bukan ke dalam kemewahan yang dijanjikan, melainkan ke tengah puing-puing keluarga yang hancur oleh keserakahan mereka sendiri. Saya tidak merasa puas mendengarnya. Saya juga tidak merasa kasihan. Saya hanya merasa tenang. Karena saya tahu, saya tidak melakukan satu pun hal jahat kepada mereka. Saya hanya membiarkan kebenaran berbicara dan membiarkan setiap orang menuai apa yang telah mereka tanam. Itulah karma. Ia tidak perlu didorong. Ia hanya perlu waktu. Bu Halimah, karena namanya tercantum di kursi pengawas yayasan, ikut diperiksa. Kehormatan keluarga yang selama ini ia jaga mati-matian di depan kerabat, hancur dalam semalam. Nama baik yang ia banggakan kini menjadi bahan bisik-bisik. Karma memang punya cara sendiri untuk menagih. Reza datang ke villa satu kali, beberapa minggu kemudian. Ia berdiri di depan pintu yang sama tempat dulu ia memeluk saya. Wajahnya kuyu. Amin. Aku salah. Aku hilaf. Bisakah kita mulai lagi? Saya menatapnya lama. Tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi cinta, hanya kekosongan yang tenang. Mas, kau tidak hilaf? Hilaf itu sekali. Kau merencanakan ini selama bertahun-tahun. Kau memindahkan uang, membeli rumah untuk perempuan lain, dan menyebutnya calon istri. Sementara kau masih tidur di ranjangku. Saya menggeleng. Pintu ini sudah tertutup dan tidak akan terbuka lagi. Saya menutup pintu itu pelan, tidak dibanting, karena saya tidak lagi punya amarah untuknya. Dan itu, saya rasa, adalah hukuman yang paling menyakitkan baginya. Diabaikan oleh perempuan yang dulu memujanya. Perceraian kami berjalan cepat. Dengan semua bukti yang ada, Reza tidak punya posisi untuk menawar apapun. Saya tidak menuntut banyak. Saya hanya ingin namanya dihapus dari hidup saya dan dari perusahaan ayah saya. Keduanya saya dapatkan. Bulan-bulan berikutnya, saya membenahi perusahaan. Saya mengangkat orang-orang yang kompeten dan jujur. Membersihkan dewan dari mereka yang dulu bersekongkol. Grup Wijaya Kusuma, perusahaan yang dirintis ayah saya, perlahan kembali sehat. Bahkan, tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Saya mengembalikan Yayasan Cahaya Harapan ke tujuan aslinya, membantu anak-anak yang benar-benar membutuhkan. Itu cara saya memohon maaf kepada ayah atas apa yang sempat terjadi pada warisannya. Saya tidak mengira bahwa di tengah kesibukan membangun kembali, hidup akan memberi saya sesuatu yang tidak saya cari. Beberapa bulan setelah semuanya selesai, perusahaan mengirim saya ke sebuah pameran bisnis di Eropa. Suatu sore, di sebuah galeri kecil di pinggir kota, saya berhenti di depan sebuah lukisan. Aroma kertas tua dan kopi memenuhi udara. Saya merasa tenang untuk pertama kalinya sejak lama. Lalu, sebuah suara terdengar di samping saya dalam bahasa Indonesia. Permisi, apakah Anda orang Indonesia? Saya menoleh dan seketika membeku. Pria di hadapan saya memiliki wajah yang familiar, tegas, cerdas. Ia juga tampak sama terkejutnya. Anindya Maheswari. Kak Adrian. Nama itu keluar dari mulut saya tanpa sadar. Adrian Wicaksono, senior saya semasa kuliah. Seseorang yang dulu sangat dikagumi dan sering dipuji oleh ayah saya. Sudah lebih dari 10 tahun kami tidak bertemu. Ia kini seorang arsitek sukses yang bekerja di Eropa. Masih melajang. Masih dengan senyum hangat yang sama seperti dulu. Kami minum kopi bersama. Saya bercerita sedikit tentang apa yang terjadi dalam hidup saya. Ia mendengarkan dalam diam. Matanya penuh simpati dan rasa hormat. Kau benar-benar kuat, Anin, katanya pelan.
Pak Wijaya pasti bangga padamu. dimanapun beliau sekarang. Mendengar nama ayah disebut dengan hormat seperti itu. Sesuatu yang hangat, yang sudah sangat lama tidak saya rasakan, kembali bersemi di dalam dada saya. Kami meninggalkan galeri dan berjalan bersama di bawah senja yang perlahan turun. Bayangan kami berdua memanjang di jalanan berbatu. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi saya tahu sebuah babak baru yang lebih cerah telah benar-benar dimulai. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menyerahkan harga diri demi mempertahankan sebuah rumah yang sudah dibangun di atas kebohongan. Dan jangan pernah mengira bahwa kesabaran yang tak berbatas akan dibalas dengan kasih. Terkadang, kesabaran hanya membuat orang lain semakin berani menginjak kita. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Perempuan yang memberikan segalanya, yang menutup mata atas tanda-tanda yang jelas karena terlalu takut kehilangan. Kepada kalian, saya ingin berkata, kalian lebih kuat dari yang kalian kira. Berdiri di kaki sendiri bukanlah kekalahan. Itu adalah awal dari kebebasan. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana. Lelaki yang mengkhianati bukan karena hilaf sesaat, tetapi karena keserakahan yang dirancang. Dan ada pula para ibu mertua yang demi sebuah obsesi pada penerus dan harta, rela menghancurkan menantu yang memperlakukan mereka seperti orang tua sendiri. Reza dan Citra menghadapi proses hukum atas perbuatan mereka. Bu Halimah menghabiskan hari tuanya dalam bayang-bayang aib yang ia ciptakan sendiri. Fanya menyadari, terlambat, bahwa ia hanya alat dalam rencana yang lebih besar. Dan saya, Anindya Maheswari, akhirnya berdiri tegak di atas warisan ayah saya sebagai perempuan yang merdeka. Dalam hidup kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk tetap diam dan diinjak, atau kita bisa memilih untuk berdiri dan merebut kembali apa yang menjadi milik kita. Dengan kepala tegak dan tangan yang bersih. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah berada di posisi seperti Anindya? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan tombol suka dan bagikan. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.